Kita senang grup kita semakin besar jumlahnya. Mudah-mudahan seterusnya. Sekarang kita akan pelajari pelajaran yang ke-4. Di dalam buku Sekolah Sahabat Bahasa Indonesia judulnya Panggilan kepada pemuridan. Panggilan kepada Pemuridan. pemuridan. Kau Muslim katakan pemurtadan. Seandainya saudara ditanya ayat mana yang terbetik di benak saudara kalau mendengar kata disciple? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Biasanya di jam AB ayat inilah yang paling sering dibaca. Lalu yang ditekankan apa? Pergi. Pergilah. Berulang kali kalau sudah dengar orang yang berbeda kalau mengkhotbahkan Matius 28 yang ditekankan pergilah, go. Kalau saudara tekankan go, saudara salah tekan. Yang harus ditekankan adalah mana? Jadikan disciples. Jadikan segala bangsa muridku. Kalau saudara pelajari ayat tersebut dalam bahasa Greka, bahasa aslinya, bunyinya kira-kira begini. Jadikanlah segala bangsa muridku. How? Bagaimana caranya? By going, by teaching, by baptizing. Jadi di dalam ayat yang disebut The Great Commission tersebut hanya ada satu perintah. Ingat, hanya ada satu perintah. Perintahnya adalah apa? Jadikan segala bangsa muridku. Make disciples of all nations. How? By going, by teaching, by baptizing. Nah sekarang jadi pertanyaan, apa itu disciple? Dan ingat, bukan jadikanlah segala bangsa. Convert. Convert itu apa? Orang yang pindah agama. Orang yang tadinya misalkan Judaisme menjadi Kristen atau Konghucu jadi Kristen. Itu namanya convert. Nah, yang dipakai di sana bukan kata convert, tapi disciple. Apa bedanya disciple dan convert? Kalau convert itu adalah orang yang pindah agama. Sampai di situ. Kalau disciples tidak berhenti di pindah agama. Seorang yang menerima pengajaran gurunya atau temannya, dan kemudian orang itu pada gilirnya mengajar orang lain untuk bertobat. Jadi kalau convert dia hanya pindah agama. Tapi kalau disciples bukan cuma pindah, tapi dia membantu menarik orang lain untuk menjadi pengikutnya. Jadi ada bedanya convert dengan disciples. Nah,
kita dipanggil bukan sekedar call to convert, tapi call to discipleship. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, berapa kali kata disciple diulang-ulangi? 250. Lebih dari 250. More than 200 times in the Bible. Dan discipleship ini menuntut dari kita, apa yang dituntut? Ini hubungan kita yang seintim-intimnya, sedalam-dalamnya, seakrab-akrabnya dengan siapa? Tuhan. Dengan Tuhan dan sesama manusia. Nah, kutipan di introduction bagus untuk dibaca. Tolong baca. Di Saru Ages 251 paragraf kedua. Apa? Introduction. Ya. Paragraf kedua. Ya. Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya. Jika ia hendak menyerahkan dirinya kepadanya, Roh Allah yang diterima di dalam jiwa akan mempertajam kesanggupan pikirannya. Di bawah pimpinan Roh Kudus, pikiran yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah berkembang dengan seimbang dan dikuatkan untuk memahami dan menggenapi tuntutan-tuntutan kuat dan teguh. Penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti dia dalam pikiran dan tabiat. Baik, kalau saudara baca statement tersebut dari Saru Ages halaman 251, ayat mana di dalam Alkitab yang merupakan contoh atau ilustrasi dari kebenaran statement ini? Ada yang ingat? Saya kasih bukunya, saudara cari ayat dan pasal dan ayatnya di buku Kisah. Ada yang ingat? 1 ayat 8 yang menjadi ilustrasi. Orang itu yang kita sudah. Kalau orang mengikut Yesus, bergaul dengan Yesus, dia akan jadi luar biasa. Ayat yang sangat terkenal di buku Kisah. Mereka heran melihat murid-murid Yesus tidak berpendidikan. Nah, itu dia. Tidak berpendidikan, maksudnya tidak berpendidikan ini, mereka tidak mempunyai pendidikan formal. 4 ayat 13. Nah, itu dibaca. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished
And they took note that this man had been with Nah, Jesus. itu dia. Pada waktu orang banyak melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan melihat bahwa mereka itu tidak punya pendidikan formal. Mereka tidak punya waktu untuk punya kesempatan untuk pelatihan. Mereka sadari bahwa murid-murid Yesus ini had been with Jesus. Jadi kalau kita meluangkan waktu bersama dengan Yesus setiap hari, itu akan kelihatan di dalam pelayanan kita. Jadi salah satu syarat pertama menjadi murid adalah yang pertama, Be with Jesus. next please. Kita masuk di hari Minggu sekarang. Apa judulnya hari Minggu? Penjala-penjala manusia. Penjala manusia. Baik, sebelum masuk di situ, siapa murid Yesus yang paling pertama? Andreas. Satu lagi, Yohanes Yohanes yang mana? yang kekasih. Andreas ini Andreas yang mana? Saudaranya yang Petrus. Cuma dalam Alkitab Yohanes tidak menyebut dirinya. Dia hanya katakan apa? Murid yang satu lagi. Padahal itu siapa? Dia. Tadinya yang dua ini murid siapa? Yohanes Pembaptis. Murid Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis pada suatu hari dia berseru. Apa seruannya yang terkenal? Lihatlah, Tengoklah anak domba Allah Yang yang mengangkut dosa isi dunia. Begitu Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sambil menyerukan kalimat tadi, yang dua orang ini ikut siapa? Ikut Yesus. Pada waktu Andreas menerima Yesus sebagai Mesias, apa yang dia buat pertama? dia beritahukan kepada saudaranya Siapa? Petrus. Petrus. Itu di Yohanes 1 ayat 42. Kalau saudara mau tahu definisi evangelism, baca Yohanes 1 ayat 42. Evangelism, banyak orang kadang-kadang takut mendengar istilah tersebut. Evangelism itu simple. Coba buka Yohanes 1 ayat 42. Pak Manuru. Yohanes 1 ayat 42. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, engkau Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Baik, sampai situ. Jadi tadinya dua. Berikut waktu
Andreas membawa saudaranya kepada Yesus, itulah artinya evangelism. Kita membawa orang kepada Yesus dan diselamatkan. Jadi sekarang sudah berapa? 3. Lalu siapa yang menyusul? Yakobus. Masih ingat? Filipus, Nathanael. Itu juga ditarik secara personal. Sudah berapa? 5. Jadi begitulah saudara-saudara, Injil itu merambat. Personal word sangat penting. Ellen White di buku The Desire of Ages menegur gereja. Ada banyak orang yang sudah bertahun-tahun menjadi umat Tuhan, tapi tidak pernah mengambil inisiatif untuk melibatkan diri dalam personal effort. Kalau saudara ditanya sesudah saudara jadi Advent, jadi umat Tuhan, berapa orang yang saudara sudah tarik personally kepada Yesus dan dibaptiskan? Itu harus dijawab oleh kita masing-masing. Masih ingat pendeta Hancock? Semua kita kenal pendeta Hancock. Ya. Dia tidak baptis orang sebelum orang itu menginjil. Mengapa? Karena bukti yang paling nyata bahwa seorang sudah bertobat kalau di dalam hatinya ada apa? Urge. Ada apa? Semangat yang tidak bisa dibendung. Irresistible urge. Kalau dalam diri kita ada dorongan yang tidak bisa dibendung untuk bercerita tentang Yesus, itulah bukti bahwa kita sudah bertobat. Jadi kalau dorongan yang tidak bisa ditolak itu belum ada, your conversion is to be questioned. Perempuan Samaria, begitu dia terima Yesus sebagai Mesias, dorongan yang pertama apa? Pergi lari ke kota dan berteriak-teriak, "Hey, saya sudah bertemu dengan seorang yang telah membeberkan masa lalu saya." Lalu Yohanes mencatat, maka banyaklah orang yang percaya kepada perempuan itu, kepada Yesus, karena kesaksian perempuan itu. Bayangkan tuh perempuan ke sumur untuk apa? Bahaya. Airnya di mana? Surya. Enggak, sesudah itu bagaimana dengan airnya? Ditinggalkan. Padahal dia datang ke sumur untuk apa? Mimba air. Begitu excitednya sampai ditinggal. Yang lain diancam, jangan berani mengajar dengan nama Yesus. Petrus bilang, timbang-timbang saja. Apa saya harus terima menurut engkau lebih daripada menurut Tuhan? Biar saya dipenjarakan, kalau perlu mati pun saya akan tetap mengabarkan. Itulah yang disebut irresistible urge. Dan itulah bukti bahwa seorang sudah bertobat kalau dalam dirinya terdapat dorongan yang tidak bisa dibendung untuk bercerita tentang Yesus yang telah menjadi juru selamatnya. Nah, heran Nyonya White menuliskan 10 tahun yang lalu
Kalau saja umat Tuhan sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan seperti yang direncanakan Tuhan, kita sudah lama pindah ke Kanaan Semawi. Ya ini, satu orang kasih tahu sama satu orang, ya satu orang kasih tahu lagi sama satu orang, betapa cepatnya pekerjaan ini berlangsung. Di salah satu General Conference pernah ada satu semboyan, think globally, act locally. Kita kalau berpikir berencana harus global, harus luas, wawasan kita harus luas. Tapi jangan tunggu kalau saya nanti sudah doktor baru saya mengabar Injil bisa. Jangan. Act locally. Perbuatlah walaupun kecil di sudut di mana kita berada. Kalau semua orang lakukan itu, pekerjaan ini sudah lama selesai. Baik, kemudian kita pindah kepada episode pada waktu Yesus berkunjung ke Laut Galilea. Lalu ditanya, bagaimana dapat ikan? Mereka katakan, kami sudah bekerja sepanjang malam, all night long. Kalau bahasa Inggrisnya, we toil all night long. Berapa banyak yang didapat? Nothing. And we caught nothing. Nah ini murid-murid Yesus, Simon, Andreas, itu nelayan-nelayan yang kawakan. Dan menurut keterangan, waktu yang terbaik untuk menangkap ikan adalah kapan? Malam. Jadi kalau malam saja tidak dapat, apalagi siang. Tapi kemudian hari itu Yesus katakan apa? Lukas 3 ayat 4. Dek, Lukas pasal 5 ayat 4. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalahmu untuk menangkap ikan. Yesus itu by profession adalah apa? Tukang kayu. Di sini tukang kayu ngajar nelayan untuk apa? Salah-salah orang akan katakan, kamu tukang kayu mau ngajarin gue nangkap ikan. Tapi tidak demikian. Kalimat yang berikutnya, Dek. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya. Ini dia kuncinya di sini. Sepanjang malam kami sudah kerja keras, tidak dapat apa-apa. Tapi karena kamu menyuruh, nevertheless, at your word, itu di garis bawahi, saudara. Di Alkitab saudara garis bawahi kalimat itu. Namun karena engkau memerintahkan, nevertheless, at your word, dia lemparkan juga itu apa? Itu jalan. Hasilnya sangat banyak. Kalau
saudara pelajari evangelisasi kepada kaum muslim dalam sejarah mission, saudara akan bertemu dengan satu orang yang diberikan gelar The Apostle to Islam. The Apostle to Islam, rasul yang disuruh untuk bekerja di antara kaum Islam di tanah Arab. Ada yang ingat by any chance? Salah seorang murid Yesus. Nah, orang Amerika. Oh. Samuel Swimmer. Samuel Swimmer. Dia menjadi misionari di tanah Arab 20 tahun. Sudah tulis 50 buku tentang Muslim evangelism. Satu kali waktu dia jadi misionari di tanah Arab, dia pulang untuk cuti tahunan ke Amerika. Wah, orang-orang sangat excited karena pasti banyak ceritanya dari Samuel Swimmer ini. Pertanyaan mereka adalah, selama kamu jadi misionari di tanah Arab, berapa banyak kaum muslim yang sudah bertobat jadi Kristen? Dia kutip Lukas pasal 5 ini. We work hard, we toil all night long, and we caught nothing. Memang susah. Ada yang dibaptis, tetapi sangat minim. Jadi ini salah nih yang gantiin. Saya diktekan, dia salah dengan nevertheless, satu kata bukan nevertheless. Nevertheless, at your word. Walaupun kami kecewa tidak dapat ikan sepanjang malam, tapi karena kamu memerintahkan, mereka buang itu jalan dan menangkap banyak ikan. Lalu di hari Minggu punya pelajaran di paragraf yang ketiga, Hel. Ya. Hari apa ini? Hari Minggu paragraf ketiga. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Di sebelumnya, paragraf sebelumnya. Dengan demikian, pelajaran pertama dari pemuritan, penurutan kepada firman Kristus. Jadi, the first lesson of discipleship. Kalau kita mau jadi murid Kristus, pelajaran yang pertama yang harus kita lakukan adalah obedience to Christ's word. Terus Andreas, Yohanes, dan Yakobus juga segera mengetahui bahwa malam yang panjang dan tidak menghasilkan apa-apa telah menjadi jalan kepada fajar yang cerah dan menakjubkan dengan banyak ikan yang tertangkap. Saat itu juga Petrus berlutut dan berseru, "Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Pengakuan akan kesucian Allah dan keberdosan seseorang adalah langkah penting dalam panggilan kepada pemuritan. Sebagaimana Yesaya, Petrus telah menempuh langkah itu. baik, jadi itu langkah-langkah dari proses
pemuridan. Terus ya sedikit lagi. Di bawahnya pendeta. Ya, transisi. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Peralihan dari penjala ikan menjadi penjala manusia sangatlah luar biasa. Hal tersebut membutuhkan penyerahan diri yang sepenuhnya pada Sang Guru, mengakui ketidakberdayaan dan keberdosaan diri, menjangkau Kristus dalam iman untuk kekuatan berjalan di jalan pemuritan yang sepi dan belum diketahui, dan ketergantungan secara terus-menerus kepada Kristus dan kepada Dia saja. Kehidupan sebagai nelayan tidaklah pasti akan berbahaya. Berjuang melawan gelombang yang kejam dan pendapatan yang tidak menentu. Demikianlah kehidupan sebagai penjala manusia, tidak kurang dari itu. Tapi Tuhan berjanji, jangan takut. Pemuritan bukanlah jalan yang mudah. Ada pasang surutnya, ada sukacita dan tantangannya. Tetapi seorang murid tidak dipanggil untuk berjalan sendiri. Dia yang berkata jangan takut berada di samping murid yang setia. Apa janjinya? Jangan takut. Jangan takut. Berapa kali kata jangan takut di Alkitab? 365. Setiap hari satu. Tiap hari satu. Jangan takut. Jangan takut. Memang kita seringkali apa? Takut. Sering takut. Kita kalau ngobrol lancar. Tapi kalau bersaksi sepertinya kita orang gagu yang tidak bisa bicara. Tapi memang ada pengalaman seperti saya agak susah mau mulai. Orang bilang di pesawat di sebelah, tapi saya tahu tekniknya, tapi susah mau keluar. Tapi kalau bicara di gereja, di apa, lancar. Apa ini memang tidak ada karunia di dalam? Ada orang duduk di samping, dia manfaatkan. Saya nggak bisa kalau tidak orang itu mulai bicara sesuatu baru kita. Saya sudah coba banyak kali, tidak terkeluar. Tapi kalau bicara di gereja, di bisa. Kalau kita di bengkel, tiap kali orang datang, yang kita bicara bagaimana tuh kerjaan. Oh susah kerjaan dagang, memang kita udah bilang. Di dunia bukan lebih lama lebih bagus, lebih susah. Jadi langsung pergi di firman Tuhan dan gampang sekali. Langsung, jadi dia yang bicara untuk firman Tuhan. Kami baru pindah rumah ke San Bernardino. Tetangga kami orang Meksiko. Satu kali saya turun di kebun, ketemu dia lagi bersihin kebunnya, saya lagi bersihin kebun saya. Ngobrol-ngobrol. Saya katakan, bagaimana kalau kita makan siang sama-sama, 2 keluarga aja. Oke, jadi kami sudah bikin appointment. Doakan, mudah-mudahan. Saya sudah ceritakan, di Indonesia ada buah yang mungkin kamu belum pernah makan. Buah apa? You will see later and you will taste it. It is very very good too. Maksudnya durian. Jadi dia bilang oke, after Passover, cuma belum ketemu lagi. Ya, dengan tetangga, dengan cara yang simple, sudah bisa bersaksi. Dan target kami tetangga yang satu ini, mudah-mudahan
Baik, sampai di sini apakah ada tambahan dari saudara-saudara atau pertanyaan? Jadi kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Murid beda dengan sekedar bertobat. Murid itu sesudah dia bertobat, dia akan bersaksi. Ingat kata irresistible urge, dorongan yang tidak bisa dibendung yang akan terjadi kalau seorang benar-benar sudah bertobat. Kemudian pindah ke hari Senin. The selection of the 12. Jadi dalam proses pemuridan, siapa yang proaktif? Yang proaktif adalah Yesus. Kalau Yesus proaktif, kita reaktif. Jadi dalam proses keselamatan selalu yang proaktif, yang ambil inisiatif, yang ambil prakarsa duluan adalah Tuhan. Kemudian baru kita menyusul dengan memberikan respons yang positif. Jadi waktu Yesus memulaikan public ministry-nya, langkah yang pertama diambil oleh Yesus adalah disebut self-multiplication. Self-multiplication. Melipat gandakan diri. Makanya dia pilih berapa orang murid? 12. Evangelis Billy Graham diinterview oleh wartawan. Mr. Graham, we understand that very soon you will retire from public ministry. Do you have any plan as to what you will do during your selama kamu pensiun nanti? Billy Graham katakan, saya akan buat seperti Yesus buat. Saya akan pilih 12 orang dan saya akan latih dia untuk menjadi pengabar-pengabar Injil. Jadi the principle of self-multiplication, melipat gandakan dirinya dengan memilih 12 orang. Kalau saudara baca Alkitab, yang dipilih itu berapa? 11 beda. Lalu yang satu Melamar Judas. sendiri. Isi application dia. dia masukkan apa? Application. Waktu aplikasinya diberikan kepada Yesus, bahwa dia kepingin jadi murid, ingin mengikut Yesus, apa jawab Yesus kepada Judas? Burung ada sarang, serigala ada lubang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Jadi statement itu diucapkan bukan cuma satu kali, berulang kali, dan salah satunya diucapkan kepada siapa? Judas. Kepada Judas. Karena
Yudas ini kedengarannya kepingin jadi murid, tapi sulitnya dia punya hidden agenda. Dia punya agenda yang tersembunyi. Mengapa? Karena dia tahu Yesus itu orangnya sangat berpengaruh. Dengan menggandengkan diri kepada Yesus, mudah-mudahan dia juga akan dikatrol menjadi terkenal. Karena Yudas ini mempunyai apa yang disebut executive ability. Dari antara seluruh murid yang 12, dia boleh katakan yang paling pintar. Dan kebetulan Yudas ini asalnya dari mana? Iskariot. Judas Iskariot. Itu Iskariot bukan nama orangnya, bukan nama bapaknya. Dari Is itu dari Kariot, satu tempat dekat dengan Beersheba, Kariot. Nah, selebihnya berasal dari mana? Galilea. Dan orang Judea menganggap remeh akan orang Galilea. Jadi Yudas merasa lebih di dalam banyak hal daripada rekan-rekannya. Tapi ya, Yesus berikan kesempatan untuk Yudas, dan Yesus mencintai Yudas begitu besar, dan Yesus mau supaya akhirnya Yudas selamat. Tapi ya, yang satu ini jadi apa istilahnya ya? Jadi hilang. Padahal kalau dilihat dari segi kacamata manusia, dialah calon yang paling qualified. Coba buka Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, and spent the night praying to God. When morning came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also designated apostles. Jadi Yesus berdoa semalam suntuk. Mengapa Yesus berdoa semalam suntuk? Karena besoknya dia harus mengambil satu keputusan yang luar biasa besarnya, yang pentingnya dalam hidupnya, yaitu memilih 12 murid. Memilih murid-muridnya. Dia berdoa sepanjang malam. Akhirnya terpilih. Termasuk siapa? Yudas. Termasuk Yudas. Dan kalau sudah periksa satu persatu, semua punya kelebihan, tapi semua juga punya Kekurangan. kekurangan. Kalau Petrus orangnya gimana? Maaf ceplos.
Berbicara tanpa berpikir. Mulutnya lebih cepat dari otaknya. Sehingga seringkali kalau menjawab jadi apa? Salah. Walaupun ada saatnya jawabannya benar. Lalu Yohanes dan Yakobus Pemarah. pemarah. Semua gimana? Punya kelemahannya. Nah, prosesnya bagaimana? Yesus memilih murid-muridnya. Sesudah dipilih, apa proses yang kedua? Saya buka Alkitabnya di kitab Injil Markus. Training. Markus pasal 3 ayat 13 mulai. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ia apa? Yang dikehendakinya. Ia memanggil. Dan mereka pun datang kepadanya. Terus Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah, oke, sampai situ dulu. Jadi dari ayat 13 sampai 15 ada beberapa kata yang harus digarisbawahi. Di ayat 13 kata apa yang harus digarisbawahi? Call. Call. Manggil. Jangan lupa discipleship itu adalah response to a call, bukan inisiatif kita. Kita hanya memberikan respon. Ya. Call. Ayat berikutnya kata apa? Be with him. Be with him. Underline. Sesudah itu baru apa? Send out. Send out. Call, dipanggil. Tinggal bersama dia. Itu termasuk latihan dan lain sebagainya. training, Baru diapain? send, Di send out. Send out bahasa Grekanya apa? Polos. Send out. Apostol. Apostolik. Jadi dipanggil, dilatih, diutus. Itu langkah-langkah menjadi murid. Jangan lupa saudara-saudara, gereja secara kolektif atau secara individu harus mengalami yang tiga ini. Kita dipanggil, lalu sesudah dipanggil kita digembleng, dilatih, diajar. Sesudah itu kemudian send, kirim. di send out. Waktu yang 12 ini mau dikirim, pesan Yesus ada banyak. Salah satunya Jangan takut. aku mengirim kamu
bagaikan domba domba di antara di antara serigala. Hendak itu, oleh karena itu hendaklah kamu cerdik, cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Metafor yang digunakan Yesus sangat jelas sekali bahwa kita itu dikirim seperti domba di tengah-tengah serigala. No, kalau saudara taruh serigala dan domba di satu kandang satu malam saja, besoknya saudara tahu apa yang terjadi. Dan domba ini dari segala binatang yang paling tidak berdaya, karena tidak punya apa? Tidak punya alat untuk self defense. Kalau cumi-cumi punya tinta, singa punya taring, gajah punya belalai, zebra punya kaki belakang, rusa punya tanduk dan larinya cepat. Tapi kasihan nih domba tidak punya apa-apa. Dan dari semua binatang yang paling gampang hilang adalah siapa? Domba. Beda dengan burung merpati. Burung merpati misalnya dia punya kandang di Moreno Valley, ditutup matanya, kita bawa ke Pasadena, kong lepas, dia akan kembali kemana? Ke sarangnya. Tapi domba sama sekali tidak berdaya, paling gampang hilang. Dan mata domba bisa lihat hanya 6 meter ke depan, sesudah itu kabur. Jadi kalau begitu domba supaya survive dia harus apa? Harus dekat dengan gembala. Kita juga demikian. Di dunia ini kita tidak berdaya. Jadi kita harus bergantung kepada gembala. Dan gembala di zaman dulu pegang berapa tongkat? 1, 2 tongkat yang Menurut Mazmur berapa? 23. gadamu dan tongkat 2 Gadamu dan yang satu untuk apa? untuk self defense. Satu untuk defense, satu untuk guidance. Itu yang pertama. Jadi saudara-saudara, kita dipanggil sebagai murid, ditaruh di tengah-tengah dunia. Seringkali kita seperti domba, tidak berdaya. Jadi karena itu kita harus apa? Satu, harus trust, bergantung kepada Tuhan kita. Jangan bergantung kepada kepintaran kita. Tapi kalau saudara baca di sisi yang lain, waktu Yesus mau suruh mereka pergi keluar untuk ngabar Injil berdua-dua, Yesus menjanjikan kepada mereka apa? Kuasa. Kuasa untuk apa? Mengusir setan. Kuasa yang paling pertama disebut kuasa untuk apa? Coba buka Matius 10 ayat 1. Apa yang Yesus, kuasa apa yang Yesus berikan? Mengusir setan. Mengusir setan. Itu list pertama. Maka kamu akan menerima kuasa untuk mengusir setan. Jadi kuasa itu sudah dijanjikan sejak awal.
bagaimana mengusir setan. Sekarang di Fuller itu yang jadi major Subject. exorcism. Exorcism itu bagaimana menghadapi orang yang kesurupan. Jadi kelihatannya Fuller sudah lebih miring kepada mujizat sekarang, mujizat kesembuhan. Jadi murid-murid dijanjikan untuk mengusir setan. Makanya waktu bapak yang anaknya dirasuk setan bawa kepada murid-muridnya yang 9, apa jadi? Tidak perlu. Sembuh tidak itu anak? Tidak. 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 Mereka heran. Mereka kan tanya, oh Yesus, Yesus, diam-diam mereka tanya, kenapa kami tidak bisa usir itu setan? Padahal kamu sudah janji kami akan dapat kuasa mengusir setan. Itu Matius 17. Kenapa saudara-saudara? Kamu percaya? Karena dalam hati mereka ada rasa cemburu. Ya. Karena yang 9 tidak diajak kemana? Ke atas, ke bukit Ke kemudian. atas bukit kemuliaan. Jadi gantinya mereka berdoa untuk Yesus, mereka bersungut-sungut, mereka marah. Kenapa cuma 3 jadi ketua sidang? Kita dan Supaya kedudukan. jadi kalau di gereja juga perasaan yang sama seperti yang dialami 9 orang murid di kaki bukit ada di hati kita. Kita jadi powerless. Jadi begitulah Yesus sesudah memberikan pengarahan, memberikan briefing yang cukup banyak di Matius 10. Akhirnya mereka diberangkatkan. Itu pelajaran hari Selasa. Apa bahasa Indonesianya pelajaran hari Selasa? Memutus rasul-rasul. Commissioning, menugaskan para rasul. Menugaskan para rasul untuk mulai mengabarkan Injil kepada orang banyak. Berapa yang dikirim? 2. Dua. Inilah yang ditiru oleh siapa? Mormon. Dua. Kenapa Mormon termasuk one of the fastest growing churches? Karena Mormon menggunakan sistem ujung tombak 2 dan mereka digembleng lebih dahulu. Sekian bulan lamanya mereka di training center, diajar segala macam yang perlu untuk ngabar Injil. Saudara pergi ke pelosok-pelosok kota kecil, kota besar, Mormon ada di sana. Biasanya orang apa? Naik sepeda, baju putih, pakai dasi. Baju putih celana hitam pakai dasi. Dan saudara kalau ketemu Mormon sudah bisa tebak ayat mana akan keluar. Siap-siap dengan Amsal pasal 8 itu akan keluar. Yesus adalah hikmat yang disebutkan dalam buku Amsal. Dan saudara-saudara harus sudah tahu bagaimana menghadapinya. Baik, kemudian mereka pun diberangkatkan. Ya, coba baca beberapa keterangan di sini. Pada apa mereka?
hari Selasa, ada 3 langkah, 3 steps. Lukas menjelaskan pengutusan rasul-rasul ini dalam proses 3 langkah. Pertama, Langkah pertama apa? Yesus memanggil mereka bersama. Kata panggil atau panggilan adalah penting bagi misi Kristen, demikian juga dalam kosakata orang Kristen. Sebelum kata ini menjadi sebuah teologis, kata ini harus menjadi pengalaman pribadi. Kasus rasul-rasul harus patuh pada Dia yang memanggil, datang kepadanya, dan bersama-sama. Baik penurutan kepadanya yang memanggil dan penyerahan segalanya kepadanya adalah penting untuk mengalami persatuan yang adalah sangat penting untuk misi itu berhasil. Kedua, Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Yesus memberikan apa? Kuasa dan tenaga. Itu yang saya sebut tadi, power. Yesus tidak pernah mengutus utusan-utusannya dengan tangan hampa. Dia juga tidak mengharapkan kita menjadi wakil-wakilnya dengan kekuatan kita sendiri. Pendidikan, budaya, kedudukan, kekayaan, atau kepintaran kita tidak berdaya untuk mencapai misinya. Kristuslah yang menyanggupkan, melengkapi, dan memberdayakan kita. Kata Yunani untuk tenaga adalah dinamis. Dari kata ini berasal kata dinamo, sumber terang, dan dinamit, sumber tenaga yang dapat menghancurkan gunung. Tenaga dan kuasa yang Yesus berikan untuk menghancurkan setan dan mengalahkan maksud-maksudnya. Yesus adalah kekuatan kita. Bila kehendak manusia bekerja sama dengan kehendak Allah, Dia menjadi kuasa yang besar. Apapun yang akan dilakukan atas perintahnya dapat dilaksanakan dalam kekuatannya. Segala permohonan dapat dilaksanakan. Ketiga, Yesus mengutus mereka untuk memberikan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Pekabaran dan penyembuhan jalan bersama. Dan misi rasul-rasul adalah untuk merawat manusia seutuhnya. Tubuh, pikiran, dan jiwa, dosa dan setan telah mengambil keutuhan manusia. Dan keutuhan manusia harus dibawa ke bawah kuasa Yesus yang menyucikan. Kehidupan pemuritan dapat dipertahankan hanya jika kehidupan itu diberikan seluruhnya kepada Kristus. Dengan tiada sesuatu yang dapat memisahkannya. Bukan emas ataupun perak. Bukan ayah ataupun ibu. Bukan pasangan ataupun anak. Bukan kehidupan ataupun kematian. Bukan keadaan tak terduga hari ini ataupun darurat hari esok yang akan memisahkan murid dari Kristus. Hanya tentang Kristus, kerajaannya, dan kesaksian kepada dunia yang hilang. Jadi begitulah caranya Yesus melakukan tugasnya. Masih ingat ayat di suratan kepada Korintus bahwa Injil yang merupakan sebagai harta yang mahal disimpannya di mana? Bahwa harta yang mahal itu disimpan di mana? Sorga. Bencana. Ya. Apa maksudnya?
Coba buka ayat. Apa tadi? Yang buku apa? Korintus 1 Korintus pasal yang keempat kalau saya tidak salah. Coba buka, bukan 2 Korintus 4 ayat 7. Ayat berapa? 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi barang-barang yang mahal dan berharga ini disimpan pada bejana yang terbuat dari tanah, supaya kehebatan kuasa itu datangnya dari Tuhan dan bukan dari manusia. Diri kami. Apa maksudnya earthen vessel di sini? Itu menggambarkan siapa? Kita, menggambarkan murid-murid Yesus yang banyak kekurangan dan banyak kelemahannya. Tapi disinilah harta yang mahal itu disimpan. Tuhan menggunakan manusia untuk menyelamatkan manusia. Kenapa Tuhan harus menggunakan kita untuk menyelamatkan sesama? Ada 2 jawabnya. Tuhan bisa menggunakan Jibril dan malaikatnya untuk ngabar Injil. Mereka makhluk yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kurangnya. Tapi justru kita yang banyak kelemahan, yang digambarkan sebagai bejana yang terbuat dari tanah, justru kita yang dipakai. Mengapa? Punya pengalaman ternyata. Mengapa? Punya pengalaman bersama Yesus untuk menyelamatkan sesama. Karena kita juga dicobai. Kalau sudah baca di buku Desire of Ages halaman 141, Senyawa katakan sebenarnya Tuhan bisa gunakan malaikat untuk mengabarkan Injil. Tetapi agar supaya umat Tuhan develop Christ-like character, maka umat Tuhan harus ambil bagian dalam pekerjaan penarikan jiwa. Supaya tabiat kita bisa menjadi seperti tabiat Kristus, kita harus ambil bagian dalam pekerjaannya. Jadi menyangkut apa? Karakter development. Yang kedua, supaya kita bisa merasakan the joy, kesukaan melihat jiwa-jiwa dibaptis dan menerima Yesus. Tidak ada kesukaan yang lebih besar bagi umat Tuhan selain melihat ada
orang yang oleh pengaruhnya bisa ditarik menjadi umat Tuhan. Dan kalau nanti saudara ke surga, masuk ke surga, akan ada orang-orang yang jabat tangan saudara dan katakan, kamulah saudara yang mengundang saya sampai saya berada di Yerusalem yang baru. Amin. Dan saudara akan melihat dia berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Emas, perak, mobil, rumah, tanah, dan harta yang lain semua akan lenyap. Tapi jiwa yang saudara tolong selamatkan akan kekal untuk selama-lamanya. Inilah kebahagiaan menjadi murid Kristus. Baik, sesudah Yesus kirim yang 12, Yesus kirim berapa? 70. Di sini ada beberapa yang kita harus baca. Lalu satu lagi. Hel, Ya, kita. sudah buka paragraf ketiga Hari Selasa begitu? hari Rabu. Oh, hari Rabu. Kegembiraan dan kepuasan menandai kembalinya ke-70 murid. Mereka melaporkan kepada Yesus, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Keberhasilan dalam memenangkan jiwa bukanlah karena pekerjaan penginjil. Penginjil hanyalah sarana. Keberhasilan datang melalui namamu. Nama dan kuasa Yesus adalah inti dari setiap keberhasilan misi Injil. Tetapi perhatikanlah 3 reaksi yang luar biasa dari Yesus kepada keberhasilan misi dari ke-70 murid. Pertama, dalam keberhasilan evangelisasi, Yesus melihat kekalahan setan. Kedua, semakin terlihat seseorang dalam pekerjaan Injil, semakin banyak kuasa yang dijanjikan. Ketiga, sukacita menginjil bukan seharusnya pada apa yang telah dicapai di bumi, tapi karena namanya terdaftar di sorga. Sorga bergembira dan mencatat setiap orang yang dimenangkan dari cengkraman setan. Setiap jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan adalah pukulan telak terhadap rencana setan. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen tidak cukup kita hanya baca Alkitab, walaupun itu harus kita lakukan. Tidak cukup kita berdoa. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Bersaksi. Bersaksi. Kalau saudara hanya baca Alkitab tiap hari, hanya berdoa dengan betul tanpa bersaksi, tidak lama saudara akan berhenti berdoa, akan berhenti membaca Alkitab. Jadi yang 3 ini jangan dipisahkan. Baca Alkitab, berdoa, dan bersaksi. Yang terakhir, ini menyangkut cost of discipleship. Bahasa Indonesia apa? Harga mengikut Yesus. Harga. Kalau kita ikut Yesus selalu ada apa? Konsekuensi. Ada konsekuensinya. Yesus katakan, aku datang bukan untuk membawa Damai, damai, tapi aku datang untuk membawa pedang. yang akan memisahkan Bapak dari anak, jiwa dari saya secara pribadi melihat pedang itu memang sakit,
yang tadinya Bapak dengan saya begitu erat, begitu saya jadi Kristen, ada jarak sekarang, ada jarak. Tapi akhirnya lama-lama kembali lagi ke hubungan, pulih kembali. Sesudah dia melihat siapa orang Advent. Satu kali sesudah saya dibaptis, Bapak saya datang ke rumah hari Sabat. Jadi kami semua ke gereja. Pulang dari gereja, dia panggil saya, Bas, saya mau tanya ini. Rupanya waktu saya gereja, dia ambil buku dari rak buku saya dan dia baca. Dia tanya, kamu bayar zakat ya? Dia baca buku tentang perpuluhan. Saya bilang, Pak, zakat saya lebih besar dari Bapak. Bapak 2,5% setahun. Saya 10% tiap bulan. Itu yang wajib, belum yang sukarela. Agama apa sih ini? Agama apa? Saya bilang ini Advent, bukan Protestan biasa, bukan Katolik. Advent, Kristen tapi beda. Dia lihat makanan kami kan. Dia kira kalau sudah jadi Kristen, makan babi, minum segala macam. Dia lihat bersih semuanya, tidak ada. Sudah ngobrol-ngobrol, waktu dia mau pulang dia tanya, Bas, ada Alkitab ekstra nggak? Tapi itu umur 10 biji juga saya kasih. Cuma dia keburu mati. Ya begitulah. Kalau kita jadi murid Kristus, ada apa? Ada kosnya. Dan seringkali kosnya tidak tanggung-tanggung. Menyangkut apa? Nyawa kita. Di dalam Alkitab, coba tolong sebut yang sudah ingat. Siapa orang yang risk their lives untuk pekerjaan Tuhan. Yang ditulis secara eksplisit dalam Alkitab. Orang ini telah mempertaruhkan nyawanya untuk gereja. Daniel, Saya mau yang eksplisit, jangan implisit. Kalau implisit sangat banyak. Kalau yang eksplisit, saya kasih contoh. Kisah 15, ayat yang biasa ya. Kisah 15. Cari ayatnya. Di situ dibilang. Coba buka ayat yang ke-20. Mulai ayat 25. 25. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi 2 orang ini telah apa? Mempertaruhkan nyawa. Bukan cuma pekerjaan, nyawa. Nyawanya dipertaruhkan untuk siapa? Yesus Kristus. Untuk Yesus.
Nah kalau sudah perhatikan, banyak orang sekarang ini mempertaruhkan nyawa untuk uang. Saya kadang-kadang kalau melihat orang yang balap motor itu, waduh, tapi ini sedikit aja tabrak, mati dia. Apalagi balap mobil, kadang-kadang mobilnya berubah jadi seperti granat yang menyala. Di Meksiko ada tempat entertainment. Hari Minggu pagi orang pergi ke pantai. Di sana sudah akan melihat orang berdiri di tebing, di bawahnya ada tebing juga, tapi laut yang sangat sempit. Ini orang akan lompat dari ketinggian yang menakutkan. Kalau saya lihat, kita nonton orang ini jalan ke ujung tebing, konsentrasi, kadang-kadang nggak jadi, dia kembali lagi, tapi kemudian dia akan lompat lama di udara, pas masuk di air. Nah kalau meleset ke udara, dia akan kena Tebing. di tebing. Saya pikir, risking their life. Satu kali ada ini di Olimpiade, pertandingan siapa yang menyelam paling dalam. Ada seorang wanita dari salah satu negara Eropa, dia pegang rekornya, dia bisa menyelam paling dalam. Jadi tahun berikutnya dia mau perbaiki rekornya. Dia menyelam hanya beberapa kaki dari rekor lama, tapi dia juara. Begitu diangkat, sudah tidak bernafas lagi, mati. Banyak orang mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang fana. Nah, kita diajak untuk mempertaruhkan nyawa bagi sesuatu yang kekal. Baik, ada ayat terakhir yang tidak boleh tidak kita harus baca. Lukas 9 ayat 23. Ini ayat penutup malam ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Apa yang pertama, pendeta? Menyangkal dirinya. Yang orang yang mengikuti Yesus pertama harus menyangkal diri. Kalau menyangkal diri itu bagaimana? Ada orang bilang, kalau menyangkal diri ini jangan makan yang sedap-sedap. Hanya itu. Meninggalkan semua kepentingan kita. Yang kedua, Memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Yesus. jadi ada 3. Inilah the cost of discipleship. 1, Menyangkal diri. menyangkal diri. Kedua, Memikul salibnya ikut salib. Ketiga, dan mengikut aku. dan ikut aku. In closing, yang baca 3 kutipan itu diambil dari Sekolah Sahabat. Discipleship is obedience to the call of Jesus to abide in Him, to do what He bids, and to be for His sake the salt and light in this world. Jadi kata apa yang harus di-underline di paragraf ini? Obedience to the call. Obedience. Obedience. Yang kedua, Belum menulis. Abide in.
ada pertanyaan, si Barnabas itu mati bagaimana dia? Pada sejarah sampai dia mati. Kalau Paulus kan dipancung. Habis Selasa depan datang saya akan jawab. Sudah? Kalau sudah akan dibaca yang kedua. Panjang. Ini ada di dalam pelajaran. Ada. Saya kasih tahu ya, supaya dibaca aja kalimat. Hari Jumat. Ini pelajaran hari Jumat punya. Sound and Daughter, halaman 69. Hari Jumat. Kutipan hari Jumat. Iya. Oh, ini Itu pertama. dia. Oh Ya, iya. itu ya. Ada. Itu untuk ditekankan di kelas intinya. Yang terakhir nomor 3. Ini pelajaran hari Jumat. Baru foto. Lifting the cross cuts away self from the soul and places man where he learned how to bear Christ's burdens. We cannot follow Christ without wearing his yoke, without lifting the cross and bearing it after him. If our will is not in accord with the divine requirement, we are to deny our inclination, give up our darling desires, and step in Christ's footsteps. Itu hari Jumat. Yang ketiga itu yang hari Rabu, alinea yang ketiga. Hari Rabu alinea ketiga. Kegembiraan ya. Success in soul winning is never the work of the evangelist. The evangelist is only a medium. The success comes through your name. The name and power of Jesus are at the heart of every successful gospel mission. Hari apa itu? Rabu. Rabu, hari ini yang ketiga. Gimana? Joy. Oh, Kita dipanggil bukan untuk sukses. Kita dipanggil untuk setia melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita lakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya, Tuhan makes himself responsible for success. Itu paragraf berapa ya hari Rabu? Rabu ketiga. Karena itu Ketiga. Joy putihnya. Sukses. sukses. Rabu ketiga. Itu yang kegembiraan ya. Keberhasilan. Iya, di bawah lagi. Sudah sama itu. Keberhasilan. Keberhasilan. Oh, keberhasilan dan Kemenangan. ini dia. Keberhasilan dalam kemenangan bukanlah karena Semua pendeta to a certain degree ada kesombongan.
kelihatan. Susah saja. Kalau audiensnya banyak, khotbahnya bukan. Kalau audiensnya cuma satu orang, ada cerita penutup untuk pulang nanti sampai ada seorang pendeta setiba di gereja. Waktu itu memang hujan rintik-rintik. Dia tunggu anggotanya belum datang. Sesudah dia tunggu sekian lama, datang satu anggota. Baik, sesudah itu yang pertama yang enggak harus pertanyaan diri. jadi pendeta tunggu, yang datang cuma satu. Ditunggu setengah jam lagi, enggak datang yang lain, cuma satu. Jadi pendeta bilang, saudara, kebaktian kita tunda minggu depan. Jadi dia peternak. Dia katakan, pendeta, kelihatannya pendeta dengan peternak itu ada bedanya ya. Apa bedanya? Kalau kami peternak, biar cuma satu dari 100 sapi muncul untuk makan, yang satu pasti kami kasih makan. Kalau pendeta mesti banyak baru kasih makan. Kemarin itu orang masuk gereja, kita berbakti ini hari. Jadi kalau peternak, biar cuma satu sapi yang muncul untuk makan, peternak kasih. Kalau pendeta mesti di atas 10 hari kasih makan. ya sapi lebih banyak. Lebih berharga. Okay, God bless all of you. Sampai ketemu.